Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, shaimin, shaimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, masih hidayah kita masih melekat dalam hati kita sehingga kita masih istiqomah melakukan salat subuh berjamaah, juga i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaula i'tikaf di masjid ini karena Allah. Juga kita ngaji nawaitut ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Niat dan gula ngaji keangkuh menjunjung agama Allah, dan juga kita silaturahim, kita bertemu, kita berjumpa dengan kerabat handai tolan dan teman-teman, khususnya sedajana jamaah. Sedajana kalau kita niati dengan baik, ini akan bernilai ibadah di sisi Allah. Moga-moga idrahim Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan, fama hukmul amal bi mudarasatil Quran? Bagaimana hukumnya atau apa dalilnya darusan Al-Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Darusan. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya darusan, atau paling tidak kita tahu bagaimana dalil dalam agama tentang darusan Al-Quran atau darusan. Mudarasah dalam bahasa kitabnya adalah mudarasah ataupun idarah. Di sini dijawab bahwa memang di dalam bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan. Setiap kita melakukan ibadah maka akan berlipat ganda dalam pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajabu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sahih Bukhari. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah tentunya. Imanan wa ihtisaban, dengan dasar keimanan dan keikhlasan. Jadi menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, dasar iman dan ihtisab, iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang perlu kita tanyakan, apa maksud dari mangkoma Ramadan tadi, atau apa yang dimaksud dengan menghidupkan bulan Ramadan? Di sini disebutkan yang dimaksud dengan menghidupkan bulan Ramadan menurut As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, qiyamul layaliha musalliyan aw taliyan, yaitu menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan musalliyan au taliyan, dengan memperbanyak melakukan sholat, au taliyan atau membaca Al-Quran. Ini sudah disebut dengan menghidupkan bulan Ramadan. Di sini juga disebutkan wa yahsulu binahwi tilawatin aw salatin aw dzikrin aw ilmin syar'iyyin, wa kadza
kullu ukhrawiyyin. Juga masuk dalam menghidupkan bulan Ramadan adalah tilawatin dengan membaca Al-Quran, au sholatin dengan melakukan sholat, au dzikrin atau dengan berzikir kepada Allah, au ilmin syar'iyyin atau kajian-kajian keagamaan. Wa kadza kullu ukhrawiyyin, intinya adalah segala sesuatu yang mengarah kepada urusan akhirat. Ini adalah masuk dalam lingkup mahkamah Ramadan. Membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, termasuk sebagaimana tadi darusan Al-Quran, melakukan sholat, termasuk sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain, dan juga ada kajian-kajian keagamaan, ada kuliah subuh, bahkan ada kuliah duhur, ngaji kitab di Masjid Agung duhur, dan juga kalau di rutan itu setiap asar, neng penjara atau berutan di ke setiap asar. Lastari sholat asar ada kajian ilmiah, pesertanya adalah semua atau sebagian lah, karena nikah tidak wajib. Mereka santri-santri rutan, mereka banyak yang ngaji. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahunan. Tahun pertama nih kula ngajar neng kisah kitab, ngajar kitab kisah nikah, ki banyak orang Aroko. Jadi agak benih bahasaan misalnya. Jadi neng luar ini kan biasa rokok. Tahun kedua, tahun ketiga sampai makin nih kan sobung reng rokok. Tahun neng mun ilidum kamar, mun neng luar ada reng rokok atau reng ada mun saben ki semua banyak. Jadi kajian-kajian keagamaan, kuliah subuh ataupun apalah namanya, ini termasuk mangkoma Ramadan. Panjenengan akan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan mendapat pengampunan dosa dari Allah setiap kita ikut bergabung dalam kuliah subuh atau kuliah-kuliah yang lain, pengajian-pengajian atau kajian-kajian dan seterusnya. Kalau di radio Suara Bangkalan setiap jam 5 sampai maghrib itu juga ada pengajian. Kemudian di sini disebutkan faminat tilawah al-mudarasah al-mu'abbar anha bil idarah. Termasuk membaca Al-Qur'an adalah mudarasah atau bedarusan atau disebut dengan idarah. Bagaimana darusan itu? Ayyaqra'a ala ghairihi wa yaqra'a ghairuhu alaihi walau ghairu ma qara'ahul awwal. Dalam kitab Nihatuz Zain yang dimaksud dengan darusan itu adalah ada orang membaca Al-Quran dan ada yang mendengarkan, dan gantian cara baca. Jadi saya membaca, kemudian ada yang mendengarkan atau niteni, kemudian orang yang di samping saya membaca setelah saya. Terus berputar seperti itu. Ini namanya darusan. Di sini disebut dengan idarah. Bil fi'li hadhil amaliyah fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ma' Jibril. Faktanya Rasulullah juga ikut darusan. Di sini pada saat Rasulullah hidup, pada saat Rasulullah masih ada, Rasulullah juga mengamalkan darusan. Sama siapa? Ma'a Jibril, bersama malaikat Jibril. Di bulan Ramadan Rasulullah ada darusan dengan malaikat Jibril. Di sini disebutkan
An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Setiap malam di bulan Ramadan Rasulullah itu darusan bersama Jibril, malaikat Jibril. Jadi dua Rasulullah darusan kulla lailatin, setiap malam darusan dengan malaikat Jibril. Berarti darusan itu bukan hal yang baru. Mulai sejak dulu Rasulullah juga darusan. Baik kita dilakukan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu darusan adalah hal yang baik dan dianggap kita membaca Al-Quran. Wa min sammah, kata disimpulkan, nastambitu anna mudarasatal Quran fil masajid wal musallayat layali Ramadan la tata'aradu ma'ad-din. Dari ungkapan-ungkapan yang tadi tentang apa itu darusan, dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan darusan itu apa tadi? Gula macang, kemudian panjenengan ngidingaki, pas panjenengan macang gula ngidingaki, ini darusan dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi ulama juga mengungkapkan tentang darusan, dan Rasulullah sendiri di bulan Ramadan setiap malam darusan dengan malaikat Jibril. Maka dari itu kesimpulannya darusan ini tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan dengan agama. Bal tu'tabaru minal amalil hasanah at-thayyibah. Bahkan dianggap termasuk amal soleh yang baik karena sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman harus kita bisa pada saat kita nitene sesalah apa bener, kemudian sebener eterok. Karena kadang-kadang darusan memang banyak manfaatnya. Mohon kalaban sistem seperti itu. Artinya sesalah apa bener, sebener eterok. Kadang-kadang kita banyak belajar tentang baca Al-Quran pada saat kita darusan. Yang awalnya kita belum tahu bagaimana caranya baca, setelah kita darusan karena ada orang yang lebih pandai dalam ilmu Al-Quran khususnya membaca, maka bisa kita ngambil manfaat dari darusan itu. Ini cara-cara orang dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Karena memang dalam bulan Ramadan itu di samping katanya hadis tadi juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Tan Bula menyampaikan kemarin tentang bagaimana kita membaca Al-Quran. Jika itu ada bagi waqad kana minas salafis salih may yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli salasi layalin khatmatan. Ulama salaf beda sehatam setiap 3 hari dalam melakukan sholat tarawih. Jadi oleh telu areh tarawih hatam, oleh tarawih boleh hatam. Jadi setiap 3 hari ada ulama-ulama dulu kadito setiap 3 hari dalam melakukan sholat tarawih hatam. Wa minhum man kana yakhtimu fi qiyami Ramadan kulla 70 khatmatan. Beda boleh ulama pada masa itu neng bulan Ramadan setiap 7 hari hatam. Seminggu. Wa minhum may yakhtimu kulla 10, pada setiap 10 hari. Baik itu dibaca pada saat sholat tarawih ataupun di luar tarawih. Sepenting hatam pada 3 hari, pada seminggu, pada setiap 10 hari.
Bada boleh dabu nengga itu dabu aki. Qala al-'allama Ibnu Hajar al-Haytami wa kana lisy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fi Ramadan 60 khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Ibnu Hajar adabu bahwa Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan nikah bisa hatam sabita kali. Sebulan nikah sabita kali hataman Quran. Yaqra'uha fi ghairi shalah, dibaca di luar sholat. Jadi berarti mun sabita kali malam hatam, siang hatam. Mulai dari mare apuka sampai sebelum imsak hatam pon. Mare soku sampai sebelum maghrib hatam boleh. Berarti sebitakah sebitakah masuk akal napa punten? Nggih masuk akal. Kok bisa? Neng kitab kita ada bagi menabi orang ampon betul-betul semak dekat Allah Ta'ala, maka anggota tubuhnya nika mempunyai karomah. Artinya andi karomah. Dalam bahasa nabi nika karomah nika mukjizat. Jadi umpaman orang nika orang termasuk orang soleh, orang semak dekat Allah, kakinya sudah karomah. Dalam kakinya karomah, perjalanan yang semestinya ditempuh 1 jam atau 2 jam ditempuh 5 menit bisa. Karena sokon pun karomah. Tangannya juga karomah. Bisa saja pekerjaan yang semestinya harus ditempuh 1 bulan elakoni nang 3 jam. Bi tanah. Ana apa? Tanah nga karomah. Ana apa bi karomah? Beda sinolong gitu. Dan juga orang yang sudah dekat dengan Allah, maka penglihatannya atau matanya juga diberi karomah oleh Allah. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita, kebanyakan orang bisa dilihat. Bisa ajeling, napa sih bedeneng ate nagu lebih panjenengan bisa. Karena nika ampon parengi ilmu ban Allah. Kita bisa seperti itu, Nabi kita betul-betul tahliyah, kemudian tajalli, kemudian timbullah karomah-karomah yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i hatam sabita kali masuk akal. Sebab bisa saja Imam Syafi'i ini adalah sudah punya karomah. Lesannya atau mulutnya sudah punya karomah. Jadi masuk akal. Bisa saja setiap rakaat hatam. Salat rakaat pertama hatam Quran. Rakaat kedua hatam Quran. Ini namanya sudah karomah. Wa Nabi Hanifah radhiyallahu ta'ala mislu dzalika. Juga Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Syafi'i 60 kali. Setiap bulan Ramadan hatam Quran 9 kali. Tenggula saja makin nikah pasaan oleh 14 tadi. 14 berapa? Hah? Berarti kita ditanya hatam berapa kali Quran? Hatam berapa kali Quran? Ya, umpaman maca kulhu 3 kali gila banyak ya berarti. Kulhu 3 kali yang ke hatam Quran situ. Panjenengan lah maca 100 kali hatam sanapa po.
Jadi itu berarti kita masih kurang. Tidak punya karomah, lesan kita tidak punya karomah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga sama, situna khutmatan, yaitu 60 kali khatam. Karena sudah punya karomah. Punya karomah pun lain, mumpun nanti karomah nikah. Kemudian ada bagi negara itu juga An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu bisa membantu kita besok di akhirat. Nolongi. Umpamana susah nang akhirat, Qur'an datang. Umpamana susah nang akhirat, pasan panjenengan datang. Arapa benar arapa. Aduh, bulan nikah susah arapa. Susah tom tempengan amal takok anu marina, takok didi amalan. Quran nolongi. Pokon panjenengan mau Al-Qur'an. Pasah nolongi pokon panjenengan apasa. Yaqulu siyam. Pasah kelak pas ngocak. Rabbi mana'tahu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Pangeran panjenengan orang nikah mun pasang atau mun pasaan atau mun apasa neng bekto siang nikah sareng panjenengan tak bagi ada ben sareng panjenengan tak oleh asyahwat. Maka dari kak itu beri kesempatan dan boleh nolongi orang nikah. Karena di dunia masa hidupnya sering berpuasa. Maka dari itu dan boleh makin minta izin dak panjenengan. Malah dan boleh bisa nolongi orang nikah. Nikah jangan pasang. Pada saat hidupnya orang ini berpuasa, pangeran lapar mun siang. Maka dari kak itu dan gula atas nama pasana dan gula minta tolong, minta izin kangkui bisa nolongi orang nikah. Karena kulaku nikah nang akhirat tak bisa nolongi pasir abis saos kecuali dapat rekom dari Allah. Illa biidnih. Manabi ampun dapat rekom dari Allah baru bisa nolongi. Termasuk pasan ini kami minta izin. Pasti nak beri izin ban Allah. Wa yaqul Quran. Bacaan Qurannya juga ada bu. Mana tahu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Pangeran panjenengan nikah ampun lok masaren orang nikah pada saat hidupnya di dunia karena membaca Al-Quran. Maka dari kak itu tenggula minta izin dia panjenengan agar tenggula bisa nolongi orang nikah. Ini bacaan Al-Quran. Pangeran tenggula teronolong orang nikah bulan sering baca Al-Quran. Terutama neng malam waktu malam nih kalau tidur. Karena apa-apa? Karena baca Al-Quran. Maka tenggula minta izin dia panjenengan supaya bisa nolongi orang nikah. Fayashfa'ani, kemudian dapat izin dari Allah Ta'ala untuk membantu kita sebagai orang yang berpuasa, sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Boleh badadabu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kanjeng Nabi adabu maca apa anda ke Quran karena pagi nang akhirat pada saat hari kiamat datang deka orang si ahli baca Al-Quran tujuan nolongi, tujuan membantu setepak susah nang akhirat bentuk Al-Quran.
Ketika dinto kehebatan kita sebagai orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Beda pole nek coba ki wa dzakara Imam An-Nawawi 'anil aktsarin annahum kanu yakhtimuna fi kulli sab'i layalin. Imam Nawawi ada bahwa banyak para ulama dulu kadito hatam setiap 7 malam. Oleh petong hari hatam. Wa an ba'dihim fi kulli sitti layalin. Bada boleh sebagian setiap 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin. Bada boleh setiap 5 hari. Wa an ba'dihim fi kulli arba'in. Bada boleh setiap 4 hari. Wa an kasina fi kulli salasin. Bada boleh setiap 3 hari. Macam-macam lagi para ulama-ulama terdahulu. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini. Bada boleh setiap 2 malam hatam. Bada boleh fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Setiap hari dan setiap malam hatam. Malam hatam, siang hatam. Jadi ben malam hatam pada ben Imam Syafi'i gila, Imam Abu Hanifah. Malam hatam, siang hatam. Wa minhum yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Beda boleh saya lebih antik. Malam hatam 2, siang hatam 2. Malam hatam 2, siang hatam 2. Nika karomah ge. Nika fakta nika, benih congoco, benih ngomong. Karena ampun lesannya punya karomah. Lesannya ampun termasuk lesan si muljah. Sehingga diberi kemampuan kepada Allah Ta'ala bisa hatam 2 kali dalam waktu malam, bisa hatam 2 kali dalam waktu siang. Beda boleh hatam 3 kali, lebih banyak boleh. Dek remah. Hatam 3 kali, malam hatam 3, siang hatam 3. Nikah boleh yang lebih antik, hatam belum kali. Belum kali, bayangkan. Belum kali. Arba'an fil lail, waktu malam hatam 4, wa arba'an fin nahar, waktu siang hatam 4. Nika, wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahu. Ini termasuk orang yang diberi karomah oleh Allah. Dan nika pun jawaban nang kitab kadito, wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahum. Orang-orang yang disebutkan tadi bisa hatam seminggu berapa kali, 1 malam berapa kali, dan seterusnya, termasuk orang-orang pilihan Allah seampun beri kemuliaan dan Allah. Wa takhfifil Qur'an alaihim, dan juga Quran menjadi ringan. Artinya mungkin maksud ringan kak dento lo berani dalam membaca sehingga bisa hatam 4 kali. Makanya kita umpamanya ngiding pada situng kisah atau pada situng cerita. Ada ulama-ulama terdahulu yang sudah punya karomah, kemudian bisa menempuh perjalanan jauh tapi dengan waktu yang singkat. Ya sama dengan ini. Otaba pada ulama, otaba para sahabat, para sahabat Rasulullah bisa mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh kita, atau yang tidak bisa ditebak oleh kita. Contohnya tadi para sahabat mereka Nabi Dimin
Manabi ampun asolat nika ampun urusan sakit tidak terasa. Nika kan karomah berarti. Jadi umpaman beda capok tembak atau capok pedang, cabuten tepak solat. Mun tepak solat loy geresak. Nanti kan karomah. Bedana ampun ibri karomah ban Allah Ta'ala. Jadi meskipun baca Al-Quran, ada karomah juga. Karena itu bagi juga wa kana al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yakhtimu bin nahar fi kulli yawmin khatmatan. Imam Bukhari saja ini kebeni napanya mana Imam Bukhari manabi hatam dalam bulan Ramadan ini kan setiap bekto siang dari pagi sampai sore lah hatam. Setiap hari. Wa yakunu khatmuhu indal iftar kula lailatin. Hatam menika manabi ampun maghrib dari pagi sampai sore hatam. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu yang dapat karomah dari Allah Ta'ala banyak. Kita ya tentunya kalau tidak punya karomah seperti itu tinggal mengatur waktu meskipun tidak tiap hari, tapi bagaimana caranya kita itu dalam bulan Ramadan lah 1 kali hatam, sebulan hatam. Menurut bisa ninda para ulama yang disebutkan tadi berarti di bulan Ramadan ini bisa hatam. Umpaman panjenengan alok sangkup ila maca kulhu babanya. Lo sangkup. Maca kulhu babanya panjenengan. Kila akok sampai atu ada ke Allah Ta'ala. Pangeran dan gula lo sempat baca Quran pas hatam di bulan Ramadan nikah. Tapi dan gula lah maca kulhu babanya. Mantar serang panjenengan yang kebahatam Quran juga. Ini kenyaman ngakok. Lo kenapa ngabele ada pangeran itu? Pola Kanjeng Nabi ada bu pangeran. Caipun maca kulhu 3 kali pada berhatam Quran sekalian. Ini ketebun Kanjeng Nabi. Dan gula percaya aja dengan Kanjeng Nabi. Kita gula atoroni ke pangeran. Karena dan gula lo sempat ngatamaki Quran. Karena sibuk. Ampun dan gula maca kulhu bayi pangeran kisah orang dan pangeran manter terima sarang panjenengan manter dan gula yang kebahatam dia kila senika pun nika jalan terakhir panjenengan gitu jalan terakhir umpaman lo bisa ngatamaki kulhu bayi tapi jalan terakhir mungkin sekali itu muka-muka manfaat muka-muka barokah. Moga-moga dan kula saja oleh barokah Al-Quran. Al-Fatihah.